Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Fuad Hasan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Perkenalkan, beliau berdua. Yang pertama adalah Eni Roheni, yaitu fasilitator. Kemudian yang kedua Pak Budi Rahwanto sebagai pengajar praktek di CGP Angkatan 9. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu berupa yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan ini cenderung akan mempermalukan dirinya. Kemudian yang kedua, tujuan aksi nyatanya yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, tolak ukur, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas melalui siswa dengan wali kelas atau guru mapel. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan sesuai dengan yang telah disepakati. Lini masa tindakan yang dilakukan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama dengan rekan guru. Kemudian yang kedua yaitu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya yang keempat yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, guru, dan siswa agar tindakan yang sudah disusun dapat diterapkan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah masing-masing. Berikut ini adalah video diseminasi saya sebagai tugas aksi nyata 1 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan atau undangan kegiatan diseminasi kita kali ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tugas saya selaku CGP, yaitu adalah aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya Fuad Hasan, CGP Angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Bokateja, Purbalingga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kegiatan pertanyaan pemantik ini yaitu adalah Bapak Ibu nanti dibikin kelompok ya, kemudian nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan cobalah membuka ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa membuka ya, nanti ada A dan B, di mana nanti yang A itu akan membujuk B untuk membuka kepalan tangannya. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini, ada kepalan tangan ya, kurang lebih seperti ini. Ini ada kepalan tangan, nanti seperti ini. Nanti si A ini nanti mengepalan tangan, kemudian si B ini akan membujuk supaya kepalan tangan ini bisa dibuka. Itu seperti itu. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dalam membujuk ini monggo dibikin sedemikian rupa supaya nanti si A ini mau membuka kayak gitu. Nah, kemudian si A itu juga berhak untuk
mempertahankan kepalan tangan ini. Apa yang ada di dalam ini itu berhak untuk ditahan ya gitu. Ya. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban harus ditutup terus kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, coba kita ini ya, kita bikin timnya. Coba saya mulai dari sebelah sini dulu. Ya, Pak Umar ini mau menjadi A atau B? A. Oke, Pak Umar A. Kemudian Pak Pia berarti B ya. Ya. Kemudian selanjutnya beliau ada Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah berkenan menjadi A atau B? A saja. Oke, berarti Pak Eko nanti pasangannya menjadi B ya. B. Siap. Oke, kemudian ada beliau Pak Karman. Pak Karman nanti kelompoknya di dalam kelompoknya menjadi A atau menjadi B? A. Menjadi A. Oke, kemudian Pak Irman nanti menjadi B. Oke. Kemudian di sini ada Bu Septi. Bu Septi Jadi A, Pak. jadi A. Oke, kemudian ada Pak Anom. Pula jadi B. Oke, jadi B. Baik, kita mulai ya di sini ya. Di pemantik ini kita mulai. Kita mulai ya. Baik. Yuk, Kita ya Pak Anom. Oke, bisa. Oke. coba kita mulai dari timnya Pak Anom dan Bu Septi. Ayo, coba silakan. Anda merayu. Jangan ya Pak, jangan. Bu. Gimana Pak Anom? Ini Bu, Mau dikasih ya? saya kok ini Bu penasaran dengan kepalan tangannya Bu Septi. Iya, ini sesuatu yang berharga ini Pak. Janjiannya ada apa sih Bu? Ini nggak bisa nih saya sampaikan karena ini berharga banget buat aku. Tapi aku kan penasaran Bu, pengen lihat isinya apa. Gitu. Nggak boleh juga Pak, penasaran aja sendiri. Tuh, kalau memang nggak boleh, saya pengennya maksa loh Bu. Pengen banget lihat Bu, bener. Karena saya penasaran kok hidungnya itu loh Bu. Hidung kok erat banget Bu. Kenapa ini? Ini tuh harga mati nih Pak, jadi harus diperjuangkan nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Saya maksa Bu. Nggak boleh juga. Dikasih imbalan juga nggak boleh Pak. Berarti berharga banget. Betul. Ini prinsip Pak. Ya sudah bulan, kalau nggak boleh, saya tak mundur aja. Oke, terima kasih. Oke. Berarti Pak Anom dia itu berusaha membujuk bagaimana caranya supaya Bu Septi ini berkenan untuk membuka ya. Iya betul. Tapi Pak. dari konsepnya Bu Septi ini adalah sebuah prinsip di mana dia tidak akan membuka kepalanya tersebut kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau mencoba merayu kemudian mempertahankan diri? Eko dengan Pak Karman. Pak Irman. Pak Irman. Bilang apa ya? Awas sama. Mau diisi. Boleh nggak tak minta mobilnya? Iya. Pinjam. Boleh. Kalau dibilang boleh. Tak sewa nggak boleh deh. Diserang boleh. Boleh. Bolehnya dipinjam aja. Dipinjam. Terus kembaliannya sampai maksimal berapa hari? Ya, 1 menit. Itu udah buka. Jam ya. Ya udahlah, saya ambil aja yang lain aja karena Pak Karman nggak boleh. Makanya yang lain saya kok boleh pinjam 1 minggu gitu loh Pak. Nggak boleh deh. Nggak boleh. 1 menit. 1 menit. Ya udahlah, saya ikhlas. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Mungkin ada 3 orang atau 3 tim. Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, betul. Jadi begini Bapak Ibu, artinya adalah orang itu mempunyai kekuatan sendiri-sendiri ya. Bagaimana dia itu bisa mempertahankan apa yang ini perlu dipertahankan atau diinginkan. Itu seperti itu ya. Kemudian apakah Anda A atau B itu membuka kepalan tangan Anda? Tadi hasil kita di pemantik ini itu Bu Septi tidak membuka kepalanya, kemudian Pak Karman pun tidak membuka kepalanya. Kemudian apakah Anda B menutup kepalan Anda? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena ini tadi sudah disampaikan bahwasanya ini adalah sebuah prinsip atau ini adalah sebuah yang perlu dipertahankan kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu,
dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka dan menutup. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu semuanya, yang memegang kendali kepalan tangan ini siapa? Si A atau si B? Si A. Oke, yang memegang kendali ini adalah si A. Kemudian si B ini bisa membujuk atau enggak? Tidak. Oke, ternyata si B ini kondisinya tadi hasil simulasinya adalah belum bisa membujuk atau belum berhasil membujuk. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan miskonsepsi makna kontrol ya. Jadi bahwasanya guru itu mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini nanti bisa disalurkan ke anak-anak kita kayak gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mentransfer mindset atau mungkin pemikiran positif. Kemudian selanjutnya nanti akan ada, biasanya itu akan muncul yang namanya sebuah kritik atau membuat orang ini akan menjadi bersalah, merasa bersalah ya untuk melakukan karakternya kayak gitu. Nah, dengan adanya ini nanti orang akan memiliki rasa atau pemikiran yang dewasa kayak gitu ya. Bahkan mungkin nanti ada kayak semacam unsur pemaksaan. Karena apa? Karena ketika dia tidak akan berhasil untuk membujuk, dia itu akan melakukan yang namanya pemaksaan. Oke, kemudian dilanjutkan. Nah, bagaimana seseorang bisa mengubah dari stimulus respon kepada teori kontrol? Nah, ini sudah dijelaskan berdasarkan dari teorinya Stephen. Ya, bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap. Jadi yang perlu diubah itu adalah sikap ya, atau perilaku kita. Ya, jadi kalau kita mau merubah sesuatu itu adalah sikap kita yang perlu dirubah. Ya. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Jadi rule map-nya ya. Kemudian selanjutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Nah, ini yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu selaku guru adalah paradigma kita itu harus kita ubah kayak gitu ya. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu sehingga realistis. Nah, kita harus berpikir realistis sesuai dengan paradigma yang ada kayak gitu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, ada hal penting lain yaitu adalah berkaitan dengan paradigma ini ya. Di sini stimulus responnya adalah kita itu harus berpikir realitas kebutuhan kita sama ya. Kita di sini di sekolah itu mempunyai kebutuhan yang sama kayak gitu. Kemudian kalau teori kontrolnya adalah realistis adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, maksudnya berbeda-beda adalah murid kita itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Maka kita itu harus menyajikan layanan juga yang harus berbeda-beda. Kemudian selanjutnya semua orang melihat yang sama. Nah, padahal teori kontrolnya adalah setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Kita harus bisa melihat dari berbagai macam segi penglihatan ya, dari segi aspek. Dalam segala aspek itu kita harus bisa untuk melihatnya kayak gitu ya. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Nah, kita sebagai guru harus bisa memahami keinginan dari siswa kita kayak gitu. Dan kita juga bisa menuntun siswa kita untuk mencapai keinginannya tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti setiap manusia itu mempunyai kekurangan. Nah, di sini kekurangan ini kita bisa rubah menjadi sebuah tujuan yang lebih positif. Kita positifkan kayak gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrolkan diri Anda. Nah, ini tadi sudah dibuktikan bahwasanya tadi Bu Sakti itu bisa mengontrol dirinya sendiri, ya, dia itu tetap kukuh pada prinsipnya itu adalah menggenggam tangan. Begitu juga tadi beliau Pak Karman, ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Bapak Ibu,
Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, rujukan ini tadi sudah dilakukan oleh beliau Pak Anom dan Pak Irman untuk membujuk supaya bisa mengontrol atau mengendalikan dari Bu Septi ataupun Pak Karman. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita itu membujuk 1, 2 kali, 3, 4 kali, 5 kali nggak bisa, itu akhirnya akan menimbulkan bagaimana caranya supaya bisa terbuka kepala tangan ini, ya. Nah, kemudian ini nanti akan menjadi sebuah paksaan kalau misalkan tetap nggak berhasil kayak gitu. Kemudian mode berpikir menang kalah, akhirnya ini akan menjadi sebuah hasil di mana berhasil atau tidak berhasil, atau bisa dikatakan menang atau kalah. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini kita berkaitan dengan disiplin positif. Ini adalah slide terakhir kita ya. Oke, di sini ada yang sudah tahu disiplin itu apa sih? Disiplin apa? Ada yang tahu? Oke, ya Pak Umar, monggo Pak Umar. Disiplin adalah melaksanakan peraturan dan aturan dengan ikhlas, tulus. Oke, terima kasih Pak Umar. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya disiplin itu adalah kita melaksanakan kepatuhan dengan ikhlas kayak gitu ya, tulus kayak gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi persepsi yang lain. Oke, Bu Frat, monggo Frat. Disiplin itu pembiasaan yang positif. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan, dia merasa nggak nyaman. Oke, betul sekali. Terima kasih. Ya, oke. Ini adalah 2 jawaban yang sangat bagus ya. Dan jawaban ini benar adanya, yaitu adalah ketika kita tidak melaksanakan sebuah kedisiplinan, kalau itu sudah menjadi di mindset kita itu sudah ada, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau mungkin ada rasa yang kurang kayak gitu ya. Oke, nah betul sekali. Kemudian disiplin ini ada beberapa komponen, yaitu adalah tata tertib, teratur, kepatuhan, ketidaknyamanan, dan disiplin diri. Nah, itu adalah berkaitan dengan disiplin. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya nanti kita akan bahas berkaitan dengan diskusi kita selanjutnya ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut diskusi berikutnya. Yes. Ya, teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita tentang disiplin positif. Tadi kita sudah punya kesepakatan bersama kalau disiplin positif itu dia motivasinya internal, tumbuh dari kesadaran diri begitu, untuk tertib, patuh dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi bukan karena ada ketidaknyamanan, misalnya karena dia takut ada hukuman, atau tertarik karena adanya imbalan. Kemudian kita akan ke sesi berikutnya, yaitu tentang apa itu sebenarnya disiplin diri, keuntungannya bagi pelaku. Yang pertama, bahwa yang melakukan disiplin positif berarti dia sudah memiliki motivasi internal, kemudian menggali potensinya menuju tujuan yang mulia. Kemudian dia sudah punya kontrol terhadap tindakan yang dilakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kalau kita lihat pada kondisi di sekolah kita, menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif yang sudah berjalan dengan baik kira-kira? Ya, kalau menurut saya ini sudah cukup baik ya di sekolah kita ya. Kita sudah punya banyak aturan, sudah banyak rambu-rambu yang sudah diterapkan di sekolah kita. Kayak gitu. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali nambahin. Dari Pak Eko ada tambahan dari disiplin kelas kita, disiplin sekolah kita. Ya, menurut saya yang memang sudah terjadi di sekolah kita memang sudah diupayakan seperti itu. Seperti yang Anda sampaikan. Sepakat ya, Pak? Sepakat ya, semuanya sepakat. Sepakat. Oke.
Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam pendidikan kita, ya bahwasanya nilai-nilai kebajikan ini sangatlah penting, ya, untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Seperti pendidikan profil Pancasila, ya, ini mengacu ke beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta kita itu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian di sisi lain kita juga harus mandiri, bernalar kritis, ya, kemudian kreatif, kemudian bergotong royong atau kolaboratif, kemudian ada kebinekaan global. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sangat penting untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Nah ini Pak, mungkin dari Bapak Ibu itu juga punya Pak pandangan tentang nilai-nilai kebajikan apa sih yang mesti kita tumbuhkan di anak? Oke, ya mungkin dari Pak Anjar untuk nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di anak ini, yang menurut Pak Anjar paling sering sudah dilakukan itu yang mana Pak? Kalau yang sering diterapkan adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang sudah diterapkan dengan setiap pagi ada Asmaul Husna dan juga mungkin salat berjamaah. Oke, kemudian kalau dari Pak Umar yang diterapkan selain dari pendidikan profil Pancasila ini apa Pak? Yang sudah ada di sekolah kita? Yang sudah ada gotong royong Pak. Contohnya apa Pak? Contohnya itu ada ketika hari Jumat itu dilaksanakan Jumat bersih, itu kan terjadi gotong royong di situ. Oke, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan Bapak Umar. Betul sekali ya. Salah satu implementasi dari bergotong royong adalah di sekolah kita itu melaksanakan atau menerapkan yang namanya Jumat bersih ya. Jadi dengan adanya Jumat bersih ini kita bahu membahu untuk menjadikan kelas atau sekolah kita itu menjadi bersih kayak gitu. Nah itu berarti ada kaitannya Pak dengan budaya industri yang sedang dicanangkan juga di sekolah kita, yang kita mengistilahkannya dengan 5R, betul ya. 5R yang kita terapkan di masing-masing individu, kemudian ditumbuhkan juga di anak. Memang implementasinya tadi salah satunya dengan Jumat bersih. 5R-nya apa aja sih Pak Umar? Itu ringkas, bersih, rapi, rajin, rawat. Ya, dimulai dari penataan pada lingkungan di sekitar kita, kemudian harapannya nanti tumbuh budaya yang memang menjadi ringkas begitu, mana dokumen yang sudah terpakai, tidak terpakai, agar dipisahkan, sehingga apa-apa yang kita butuhkan pada saatnya nanti akan lebih mudah untuk dicari. Oke, ini lanjut adalah untuk motivasi dari perilaku manusia. Kita sebagai manusia pasti punya motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi kita segala sesuatu itu mesti ada suatu tujuannya. Mungkin tujuannya adalah menghindari hukuman. Misal kita berangkat terlambat, takut dihukum. Nah itu kan motivasi kita adalah datang awal waktu, tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Dan juga mungkin akan mendapatkan imbalan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita mungkin akan berharap mendapatkan imbalan, ataupun ibaratnya sebuah timbal balik buat kita. Itu juga menjadi orang yang mereka inginkan. Misal ada siswa kita yang datang sekolah hanya mungkin karena kata pacarnya misal gitu, itu pengen berangkat kasih. Nah itu kan jadi orang yang mereka inginkan gitu. Jadi itu jadi ada motivasi perilaku manusia. Mungkin berikutnya ya. Mungkin Bapak Ibu di sini punya motivasi tersendiri dalam bekerja ataupun dalam menjadi seorang guru. Nah, apa yang menjadi motivasi
panjenengan menjadi seorang guru mungkin. Itu mungkin Pak Karman Ya. ada motivasinya. Ya kalau saya menjadi seorang guru tentu ingin mengharapkan mendapat suatu imbalan, dan imbalan ini tentu tidak hanya berupa material ya, misalnya uang, tapi insya Allah kelak di akhirat, karena kita manusia hidup kita ini orientasinya juga untuk akhirat juga, termasuk ilmu yang kita tularkan ini kan harapannya bisa miliki atau dinikmati oleh peserta didik kita. Ya, jadi di situ ada apa ya, motivasinya adalah untuk mendapat imbalan nih Pak. Imbalan tidak hanya dalam bentuk material, tapi mungkin juga dari untuk dari kesiswanya gitu ya Pak. Oke, terus mungkin ada lagi Bapak Ibu Guru? Saya Pak, mungkin di diskusi ini saya mau ya sharing ya gitu ya, berkaitan dengan tema yang tadi adalah yang ini Pak, yang menghindari hukuman Pak. Saya pernah mengalami kasus atau kejadian anak didik saya, murid saya itu, dia itu untuk menghindari hukuman, akhirnya dia itu melakukan segala macam cara kayak gitu, dengan entah itu cara yang baik ataupun yang tidak baik. Contohnya adalah dia itu menghalalkan segala cara berupa berbohong kayak gitu Pak. Itu nanti. Ya. Dengan cara berbohong. Nah, itu supaya anak didik kita itu dalam menghindari hukuman ini tidak menggunakan segala macam cara, ada nggak sih kayak semacam langkah-langkah atau tips-triksnya supaya anak ini tidak seperti itu kayak gitu? Karena ini pernah kejadian di murid saya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Buat. Jadi untuk menghindari hukuman anak tersebut menggunakan segala cara nih Pak. Iya. Oke, jadi gini, ketika manusia dalam itu untuk menghindari hukuman, pada dasarnya harusnya kita timbulkan kesadaran. Kesadaran dalam artian apa yang menjadi penyebab. Ya, kita harus gali dulu. Terus kita sadarkan, ini loh ketika ada akibat pasti ada sebab. Jadi kita harus memberikan pemahaman ke mereka dalam artian ketika apa yang mereka lakukan pasti akan ada dampak yang akan ditimbulkan. Misal ketika dia menghindari hukuman akhirnya menghargai segala cara, tetapi ini kan menimbulkan dampak yang lain dengan menghargai segala cara itu. Jadi harusnya kita menimbulkan kesadaran kepada anak didik supaya apa yang dilakukan pasti berdampak baik untuk dirinya maupun dengan orang lain. Itu seperti itu Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Fuad. Mungkin ada yang lain lagi untuk bisa motivasi perilaku dari manusia. Mungkin dari Bapak Ibu Guru motivasinya untuk melakukan sesuatu itu berangkat lebih awal ataupun apa yang menjadi motivasi. Kalau saya Pak ya, Gimana? kalau menurut saya anak-anak itu lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat untuk belajar itu kalau misalkan ini yang kedua Pak, untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak itu semangatnya luar biasa. Kalau misalkan ketika sudah selesai mengerjakan ataupun cepet-cepetan ya Pak, nanti yang nomor satu nanti mendapatkan bintang, ini yang satu ini mendapatkan ini. Nah, ini biasanya itu anak-anak itu semangat sekali untuk mendapatkan imbalan ataupun dikasih nilai yang bagus. Nah, ini anak-anak itu pasti semangat luar biasa. Oke, jadi mendapatkan imbalan. Jadi di sini adalah motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan, segala sesuatunya berhubungan dengan imbalan, gitu ya. Bisa berupa nilai, ya, bisa berupa reward lah ya. Nah, Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau menambahkan ataupun dia Bu Gani silakan. Kalau saya menanggapi anak-anak sekarang ya, kebanyakan kelas 10 itu malah justru mereka itu masuk ke sini itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena kebanyakan anak-anak itu ketika ditanya, kamu ingin nggak sih sekolah di sini? Sebenarnya enggak Bu, sebenarnya saya kepengennya ke sini, tapi karena orang tua seperti ini jadi saya ke sini. Nah itu sekarang saya menjumpai banyak anak yang seperti itu karena kebetulan saya pegang DPIB, kebanyakan anak-anak DPIB itu seperti itu. Oke, jadi orang yang mereka inginkan ya, jadi motivasinya itu orang tua ya Bu ya. Orang tua ya Bu. Oke, berarti sekarang adalah tugas kita adalah untuk memberikan pemahaman apa yang mungkin orang tua mereka tidak memberikan ke mereka pemahaman.
Kenapa harus memilih DPIP? Kenapa harus memilih di sini? Itu jadi kita harus memberikan sebuah pemahaman agar mereka ketika nanti dalam melaksanakan sesuatunya penuh dengan kesadaran, penuh dengan tanggung jawab. Akhirnya sekolahnya pun akhirnya dia penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kalau saya lihat mungkin kalau di sekolah kita ini, kalau di DPIP mungkin banyak yang malas dan sebagainya, mungkin penyebabnya itu mungkin. Nah itu mungkin kita akan memberikan masukan ke mereka, pemahaman. Kenapa loh seperti ini? Mungkin orang tua sudah melihat dari tetangganya ataupun lingkungan sekitarnya bahwa yang juga DPIP, oh ternyata dia bisa jadi lebih sukses. Nah itu kan mungkinnya belum dipahami oleh anak. Nah itu jadi tugas kita sebagai seorang guru di sini memberikan pemahaman dan memberikan ya kesadaran pada mereka. Jadi supaya mereka itu menjalankannya penuh dengan tanggung jawab. Nah, gitu. Mungkin itu ada lagi mungkin. Saya nambah ya, Pak. Ya. Jadi kalau kita mengenal motivasi itu kan ada dua, motivasi dari luar atau ekstrinsik dan motivasi dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik. Nah kalau saya melihat yang di poin 1 dan 2 mendapatkan imbalan maupun untuk menghindari hukuman itu faktornya dia dari luar. Jadi kesadaran dia untuk melakukan sesuatu tuh karena memang ada dorongan dari luar. Sementara yang ketiga itu adalah sudah dari dalam diri sendiri karena dia memang yakin untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kenapa saya melakukan ini? Itu memang karena saya tahu ini bagus buat saya misalnya itu. Jadi nilai-nilai internalnya dia sudah dapat. Dia motivasi ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Ini. Nah, ke sini berarti kita bisa melanjutkan untuk yang diskusi berikutnya, Pak. Diskusi berikutnya ini sering kita alami bahwa ternyata kita sebagai guru pun saat kita hadir mengajar tepat waktu di kelas begitu dipertanyakan motivasi apakah yang mendasari tindakan kita. Jadi ini mungkin kita buka-bukaan begitu belak-belakan. Sebenarnya kalau kita hadir tepat waktu itu kenapa? Motivasi apa yang mendasari? Monggo Bapak Ibu atau dimulai dari Pak Irman mau menyampaikan motivasinya. Ini Pak Irman ini yang sering Motivasinya 6:30 udah dapat sampai sini. pernah mengeluh. Kalau mengeluh kan ada batasannya. Kalau udah punya tujuan, keluhannya lama-lama menghilang, lama-lama dirinya kan ke depan pasti dapat tercapai. Kita dulu. Terima kasih. Keren sekali Pak Irman. Saya nambahin bisa di. Iya, silakan Pak Eko. Saya akan memberikan satu pendapat bahwa sebagai kita sebagai adalah guru, kita memang selama ini kan kita baru memberikan motivasi ekstrinsik pada siswa, yaitu dengan memberikan reward atau punishment seperti yang dikatakan Bu Sardi. Tapi ternyata pendekatan yang saya lakukan itu adalah memberikan pemahaman dan kesadaran. Dan saya selain memberikan pemahaman dan kesadaran, saya juga harus memberikan teladan atau contoh depan. Jadi sebelum pembelajaran saya berusaha 10 menit atau 5 menit sudah ada di ruang kelas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, super sekali Pak Eko. Ya, masing-masing dari kita tentu punya motivasi ya. Walaupun mungkin kalau kita tarik itu garisnya dia akan mengarah yang sama. Bu Kesti bisa berbagi cerita motivasinya masuk kelas dengan tepat waktu. Prinsip saya hidup kan pilihan ya. Dengan saya sudah memilih jadi guru, ya harus segala konsekuensinya saya ambil. Termasuk harus masuk kelas tepat waktu. Tujuannya apa? Yang pertama, mungkin saya sering melakukan kesalahan yang sebetulnya merugikan diri saya. Itu kan mungkin, tapi kan prinsip saya jangan sampai hal buruk saya itu merugikan orang lain. Bagi saya, kalau sering terlambat sampai ke kelas itu akan merugikan hak siswa. Jadi itu satu, saya tidak ingin melanggar hak siswa. Kemudian yang kedua, seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, bagaimana kita menuntut siswa untuk selalu disiplin waktu kalau kita juga tidak disiplin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa ya? Supaya semakin banyak waktu untuk anak itu bisa berkonsultasi dengan kita. Kan kita posisi di kelas itu sebagai tempat untuk mereka mencari tahu gitu gitu. Jadi kalau kita selalu ada kan mungkin mereka butuh apa kita selalu mendampingi. Itu tujuan saya selalu hadir di kelas tepat waktu.
Keren banget Bu. Jadi memang karena profesi guru udah pilihan gitu, jadi totalitas ya Bu, menjadi teladan buat anak-anak di kelas. Nah sekarang monggo Pak Karman, minta pendapatnya. Kalau saya memiliki pendapat seperti ini, bahwasanya kita sebagai guru ini memang harus menjadi suri teladan bagi anak didik kita, dan tentu kebaikan kita ini nantinya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan penggunaan waktu ini memang harapannya jangan banyak yang terbuang, karena kita kan sudah misalnya terpilih ya, atau sudah memilih sebagai guru. Jadi seperti tadi yang dikatakan Bu Kesi itu, segala konsekuensi memang harus kita taati, termasuk jangan menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya, atas timbal baliknya. Kemudian di sesi berikutnya kita coba eksplorasi kembali, ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita lontarkan, kemudian ini coba sekarang kita balik, Bapak Ibu. Nah, di sini kasusnya atau kondisinya adalah bila di sekolah kita itu tidak ada peraturan, ya, yang mengharuskan guru itu datang tepat waktu, dan tidak ada juga surat teguran bagi guru yang terlambat. Ya, jadi guru terlambat itu tidak ada teguran, tidak ada punishment kayak gitu ya. Nah, dan atasan kita pun tidak akan istilahnya tidak ada menegur, kemudian tidak ada juga memuji atasan kita ya terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Coba Bapak Ibu renungkan dan pikirkan. Jadi di sini istilahnya tidak ada kayak semacam peraturan yang ini itu kayak itu. Nah, sesuai dengan prinsip dari Bapak Ibu yang tadi sudah dilontarkan dengan pertanyaan ini, kiranya tanggapan dari Bapak Ibu ini seperti apa? Ini silakan coba direnungkan. Kemudian saya mulai dari pendapatnya dari Pak Anom. Coba Pak Anom, pendapatnya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, walaupun sekolah tidak ada peraturan, kemudian tidak ada atasan yang memuji Anda ataupun memuji kita, karena kita ini adalah seorang guru yang punya tanggung jawab, artinya kita tetap datang tepat waktu. Jadi kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita ini adalah agar nantinya anak-anak itu juga tahu, karena seorang guru itu adalah seorang ataupun menjadi panutan tuntunan bagi anak-anak kita. Kalau misalkan kita datangnya tepat waktu, anak-anak itu pasti juga akan melihat, oh Pak Guru, Bu Guru ternyata datangnya tepat waktu, walaupun tidak ada peraturan yang mengikat ataupun tidak ada yang memuji ketika kita datang tepat waktu, bahkan lebih pagi dari waktu masuk sekolah gitu. Ini adalah sebuah tanggung jawab kalau menurut saya Pak. Dan itu menurut saya kalau misalkan di sekolah itu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Nah itu pandangan saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Intinya adalah dari Pak Anom ini adalah rasa tanggung jawab ya terhadap anak didik kita. Kemudian dari guru yang lain, mungkin dari Bu Kesi berkaitan dengan ini Bu, gimana pendapatnya Bu? Terima kasih. Seperti Pak Anom tadi sampaikan ya, menjadi guru kan panggilan hati kita, maka kita harus punya tanggung jawab. Ada atau tidak adanya aturan, tetap memang sejak awal kita tujuannya untuk menjadi teladan untuk anak-anak, jadi itu tidak akan mempengaruhi. Gara-gara nggak ada aturan, kita semuanya sendiri, insya Allah tidak akan seperti itu. Oke. Tetap akan bertanggung jawab dan menjadi teladan yang baik sebisa mungkin.
Baik, terima kasih. Di tugas ini memberikan argumen bahwasanya ini adalah suatu tanggung jawab, kemudian ini adalah menjadi prinsip ya atau kesadaran diri kita sebagai seorang guru. Kemudian dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini tetap kita datang tepat waktu kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, dan ada 3 respon kayak gitu dari Pak Anjar, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Fuad. Kalau saya tidak ada aturan itu, insya Allah saya akan selalu datang tepat waktu, karena saya sudah terbiasa untuk datang sebelum waktu masuk. Itu dalam artian waktu jam kerja jam 7, insya Allah saya juga sebelum waktu masuk sudah hadir. Saya tidak peduli ada ujian apa tidak, karena itu sudah tertanam sejak saya sekolah. Jadi setiap saya sekolah dulu itu alhamdulillah saya tidak pernah terlambat. Jadi saya sebisa mungkin datang ke sini pun baik ada aturan mau tidak, insya Allah saya datang sesuai dengan waktu, sama dengan teman-teman. Ya, pun kita sebagai seorang guru punya tanggung jawab juga kepada anak didik kita. Walaupun saya sadar bahwa saya belum sempurna, tapi saya berusaha untuk bisa mengajar datang tepat waktu. Mungkin itu Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi ini semua adalah ketika kita simpulkan bahwasanya disiplin tepat waktu itu sangat penting, dan ini sudah menjadi dasar kita dalam mencari maksud saya adalah dalam kita bekerja kayak gitu ya. Kemudian mungkin slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah menurut panjenengan motivasi apa yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Jadi mungkin apa sih motivasi anak-anak itu melakukan hal seperti itu? Mungkin siapa dulu mau ada itu? Monggo dari Pak Umar atau siapa? Saya mungkin Pak Eko. Menurut apa yang saya tahu dan saya gali di sekolah ini, bahwa motivasi saat ini yang sangat mendasari perilaku murid di sekolah kita adalah sisi keteladanan guru, Pak. Karena kadang-kadang murid kita itu dengan segudang peraturan mengikat mereka, tapi pada kenyataannya mereka melihat kita sebagai guru di sini sebenarnya belum mengindahkan peraturan tersebut. Oke, jadi adalah keteladanan dan juga contoh. Contoh gitu. Jadi yang motivasi anak-anak kita di sekolah kita seharusnya adalah panutan. Nah, itu panutan kan. Ya, di guru adalah digugu dan ditiru mungkin. Nah, itu yang ditiru oleh murid kita mungkin. Oke, terima kasih Pak Eko, baik sekali untuk jawabannya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan sekalian? Silakan Pak Umar. Kalau menurut saya untuk motivasi saat ini yang paling banyak itu masih eksternal ya Pak. Jadi eksternal, jadi mereka terpaksa sekolah, mungkin terpaksa mengikuti peraturan, terpaksa mengerjakan tugas itu, jadi karena eksternal, belum karena keinginan sendiri. Oh, jadi ada faktor X gitu ya Pak ya untuk melakukan hal itu. Banyak seperti itu, meskipun tetap ada yang sudah berangkat dari diri sendiri. Ya, dan di sini adalah paling banyak gitu ya. Jadi yang paling banyak menurut kita adalah faktor X-nya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi belum ada kesadaran untuk melakukan hal tersebut gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu mungkin? Silakan dari rekan atau ada itu Bu Karis mungkin ada? Nggak ada. Oh, setuju dengan Pak Eko. Mungkin Pak Karman kita semua di sini. Kalau saya melihatnya sih anak-anak kita di sekolah ini kan memiliki karakteristik yang beragam ya. Oke. Jadi memang ada anak-anak yang termotivasi dari dirinya sendiri untuk melaksanakan kegiatannya atau sebagai pelajar mematuhi aturan, dan ada juga yang karena terbawa kawan atau teman. Misalnya ada anak yang sekolah karena memiliki kawan atau temannya. Itu memang terjadi atau ada contoh anak yang seperti itu. Ini yang saya jumpai seperti itu. Termasuk faktor lain adalah memang faktor dari orang tua yang menarik anaknya sekolah di sini. Padahal belum tentu anaknya sebenarnya ya ingin sekolah di sini. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Jadi motivasinya adalah faktor X, gitu ya Pak. Tadi kan saya
hampir sama dengan maklumat faktor X. Faktor X-nya mungkin dia ikut teman atau dengan keinginan orang tua gitu ya. Jadi ada faktor X. Berarti di sekolah kita nih ada motivasinya, ada beberapa tadi, guru sebagai panutan. Terus ada faktor eksternalnya dari teman, dari orang tua, lingkungan. Jadi anak-anak kita masih termotivasi untuk melakukan hal itu karena beberapa faktor gitu. Oke, untuk berikutnya silakan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Jadi strategi mungkin kita sudah tahu motivasinya, sudah tahu perilaku dari siswa kita. Nah, ini strategi untuk menerapkan disiplin positif itu seperti apa? Terus bagaimana hasilnya? Nah, mungkin dari Bapak Ibu Guru mau sharing dengan kami strategi apa yang panjenengan gunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Mungkin ada yang mau berbagi atau sharing, silakan. Oke, Pak Aron, ya silakan. Untuk strategi saya, ya, strategi saya untuk menanamkan nilai disiplin positif ya, untuk menanamkan disiplin positif kepada murid saya itu selalu menanyakan, Pak, yang pertama itu saya selalu menanyakan cita-cita, ya, cita-cita apakah yang nantinya ingin dicapai, ataupun untuk apakah nanti untuk melanjutkan ke sekolah, kemudian bekerja. Nah, itu selalu saya tanyakan. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu kan ketika dikasih seperti itu kan, apakah mau bekerja ataukah mau kuliah, ya, itu kan ada suatu pilihan. Pasti ada yang menyeletuk juga, Pak. Pengennya setelah sekolah itu ya ada pilihan ketiga, ya menikah. Nah, itu menjadi strategi saya. Kenapa saya menanamkan disiplin positif seperti itu? Agar nantinya anak-anak itu harus mengutamakan cita-cita terlebih dahulu. Cita-citamu itu apa sih? Ya, cita-citamu setelah selesai sekolah, setelah selesai sekolah ataupun lulus sekolah itu seperti apa? Bagaimana untuk mencapainya? Itu yang selalu saya tanamkan disiplin positif pada anak-anak yang saya ajar seperti itu, Pak. Saya tanyakan cita-cita, kemudian bekerja ataupun apa yang ingin dicapai setelah lulus sekolah, itu yang saya tanyakan. Oke, jadi Pak Ano strateginya adalah menanyakan keinginan atau cita-cita bagi dari murid-murid apa yang akan dicapai gitu ya. Oke, ada yang lagi? Yang lain? Ya, Pak Fuad. Baik, di sesi berbagi ini ya, untuk menanamkan disiplin positif pada anak, yaitu saya biasanya menerapkan yang namanya mencoba untuk menjadi contoh atau suri toladan bagi anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu, itu kalau nggak dikasih contoh dulu, itu biasanya anak itu enggan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, kayak gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan memberikan contoh supaya anak itu nanti bisa meniru kayak gitu. Dengan contoh-contoh yang baik yang sudah kita lakukan, anak itu juga akhirnya merasa, oh ini serasa atau mungkin senasib, akhirnya ikut juga untuk melakukan kayak gitu. Mungkin itu, Pak, dari saya. Jadi Pak Fuad adalah menjadi teladan ya, Pak. Jadi menjadi contoh bagi siswa kita untuk menerapkan disiplin positif. Oke, untuk sesi berikutnya adalah Saya nambahin. Oh iya, silakan Bu Fetri. Ya. Jadi kalau tadi Pak Anong itu menanyakan dia cita-citanya apa, mungkin kalau saya serupa Pak, hampir mirip. Saya nanyanya tuh justru ibaratnya tuh visi. Kamu mau jadi apa? Visi kamu apa? Nah, dari situ itu saya awali dengan membuka komunikasi, Pak, komunikasi yang baik dengan anak-anak pada saat di kelas maupun di ruang kelas gitu. Kemudian saya membuka dialog. Biasanya saya tanya, kamu visinya apa sih? Visi siapa, Bu? Nah, nanti kita ngobrol dari situ. Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk jangka dekat, kemudian jangka panjang. Dari situ biasanya mereka akan tumbuh kesadaran, Pak. Oh iya, saya tuh maunya kayak gini, maka ini loh jalan yang akan saya lalui. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sakti menanyakan visi pandangan ke depan, Ibu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, untuk sesi berikutnya adalah kita nilai-nilai kebajikan apa yang
berusaha tanamkan pada murid-murid Anda? Jadi apa nilai kebajikan yang kita usahakan atau kita tanamkan pada murid kita? Mungkin Bapak Ibu sekalian punya nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan oleh anak-anak kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi. Silakan Pak Herman. Kalau saya berusaha mengajak anak selalu menerapkan budaya 5R. 5R ya setiap saat. Kemudian juga mengajak anak supaya melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Sholat Ini berjamaah. bagian dari imtak ya. Ya, Jadi seperti itu. Dan selalu memberi motivasi untuk anak agar anak memiliki motivasi belajar yang lebih semangat. Ya, untuk menuju atau untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Menerapkan budaya 5R dan juga sholat berjamaah ya Pak. Ya. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman sekalian, apa nilai kebajikan yang berusaha kita tanamkan pada murid kita? Kali kita sebagai seorang guru kan mesti berusaha menanamkan nilai kebajikan pada murid-murid kita. Silakan, ada yang lain lagi? Iya Pak, nilai adab itu Pak, sopan Adab. santun. Iya. Oh, adab gitu ya. Ini sejalan dengan program sekolah kita yang 5S itu Pak. Ya. Jadi kita lebih menekan adab gitu ya Bu ya. Baru kemudian dari ilmu gitu ya. Jadi kita yang orang beradab, insya Allah kita menjadi orang yang berilmu gitu. Ada lagi mungkin teman-teman sekalian? Ya silakan Pak Anom. Untuk nilai-nilai kebajikan yang saya tanamkan pada murid-murid itu biasanya menyangkut disiplin dalam pengumpulan tugas, Pak. Oh, disiplin. Ya, disiplin diri dalam mengumpulkan tugas, kemudian nilai kerjasama dalam melaksanakan praktikum. Itu kan kalau praktikum itu kan selalu kerja kelompok, Pak. Biasanya nantinya dilakukan dalam beberapa kelompok. Kemudian nilai berbaginya yaitu dengan program tutor sebaya. Jadi saling sebaya, saling berdiskusi dengan kelompok ataupun teman-teman sebaya. Kemudian untuk nilai-nilai semangatnya ini untuk dengan memberikan tantangan tugas yang berupa catatan digital, kemudian mengembangkan teknologi dengan menggunakan IT, Pak. Jadi intinya adalah disiplin diri dalam mengumpulkan tugas. Disiplin diri dan juga berbagi dengan teman sebaya. Itu yang saya tanamkan, Pak. Terima kasih dari Pak Anom atas jawabannya. Ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita seorang guru akan menanamkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan dan juga kita harapkan ada pada diri siswa. Ya, untuk berikutnya ya. Baik, teman-teman atau Bapak Ibu guru ya, di simulasi ini kita lanjutkan di slide berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti dalam diri kita mempunyai satu kebutuhan. Yang pertama adalah penguasaan. Nah, kasih sayang dulu ya. Kasih sayang. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke. Bertahan hidup bagi kita memang mau dimanapun kita berada atau dalam kondisi apapun, kita akan selalu membutuhkan hal-hal yang bersangkutan dengan bertahan hidup. Seperti yang pertama adalah tentunya makanan ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kita juga memerlukan adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkolaborasi, bersosial, di lingkungan manapun, kita pasti akan mencari kenyamanan, yaitu dengan ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketika lingkungan tidak
memiliki nilai-nilai ini, kebutuhan ini, maka kita akan menjadi tidak betah ataupun mencari tempat yang lain. Tidak mendapat kasih sayang di tempat itu, tidak diterima apa yang kita lakukan, ditantang dan sebagainya, maka pasti kita akan merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah kebebasan. Tidak bisa manusia itu selalu dalam keadaan yang tertekan atau dalam satu lingkup yang membatasi diri. Maka kita sebagai guru, kita pun apalagi kita sudah memasuki di kurikulum merdeka, ini adalah hal yang sangat tepat bahwa kita memang harus lebih kreatif mengeksplorasi keilmuan-keilmuan yang kita punya untuk mencapai kebebasan dalam hal pendidikan. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, ya. Kita tidak ada orang yang membutuhkan kesedihan, itu enggak ada. Pasti semua ingin yang senang. Begitu nih Bapak Ibu nih? Jelas, ya. Kita semua jelas suka fun, senang, happy. Maka kita interpretasi dalam pembelajaran pun kita harus seperti ini. Kita juga harus memikirkan kesenangan pembelajaran bagi murid. Bukan seperti pembelajaran yang dulu-dulu yang tegang, anak bikin stres, pusing dan sebagainya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang memiliki penguasaan, dalam arti kita tidak ingin menjadi orang yang selalu diatur-atur, dan kita pastinya mempunyai Power, ya, Pak, ya. penguasaan untuk menjadi sosok yang bisa mengatur orang lain. Begitu ya Bu Syati? Iya Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang memberikan satu masukan terkait kebutuhan dasar manusia? Apakah ada lagi mungkin yang belum? Atau cukup ini Bapak Ibu? Cukup ya, kita next yang contoh kasus ya, ini kita diskusikan bersama. Oke. Silakan. Khususnya Bu Syati, silakan Bu Syati. Terima kasih. Ya, begini Bapak Ibu, tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya coba ngangkat untuk kasus yang saya alami pada saat pembelajaran, bahwa di sini pada saat sedang mengajar pelajaran matematika di kelas 10, saya memberikan soal cerita tentang persamaan linier kepada siswa secara berkelompok. Nah, pada saat saya berkeliling untuk memantau dan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan, saya mendapati di sudut kelas bahwa ada seorang siswa bernama Rian yang duduk sendirian di bangkunya. Berarti dia tidak berkelompok dan tidak bergabung begitu. Dia hanya menatap kosong ke arah papan tulis. Nah, saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Ibu. Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu, apa sih kebutuhan Rian di kondisi yang seperti ini? Saya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Kebebasan. Kasih sayang. Bu Gadis mau menyampaikan dulu. Kasih sayang. Kalau menurut saya tentang penguasaan, Oh gitu. Penguasaan. Kenapa? karena dia belum menguasai kelasnya, jadi dia belum bertemu dengan gimana ya, kurang beradaptasi dengan teman-temannya, sehingga jadi dia itu iya gitu. Ada yang lain Bu? Kasih. Kalau menurut saya, dia justru membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena mungkin dia nggak percaya diri. Kalau untuk penguasaan, mungkin yang nggak bisa itu banyak yang nggak menguasai materi itu ya. Tapi dia nggak bisa nimbrung dengan yang lain, artinya dia merasa minder. Jadi butuh kasih Tidak sayang diterima, dan rasa tidak diterima. diterima. Rendah diri lah. Padahal belum tentu dia tidak diterima. Oh, ya. Dia udah memisahkan diri. Iya. Ada lagi mungkin dari yang lain? Coba sih Bu. Iya. Oke, kita langsung ke next jawaban. Jadi memang kalau kita memandang tadi kebutuhan yang masing-masing anak dari sudut pandang masing-masing, tidak ada yang salah. Karena itu nanti menentukan langkah apa yang akan kita lakukan dalam pendampingan siswa di kelas gitu. Oke, yang kasus yang berikutnya coba. Udah langsung ya? Iya. Posisi kontrol. Nah, ini. Monggo. Bahwa malam. Ya, oke, saja ya. Di sini kita sebagai seorang guru, ya, seorang guru itu harus punya posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Apakah kita sebagai seorang penghukum
ataukah sebagai teman, atau sebagai seorang manajer, atau sebagai seorang pemantau, atau membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai seorang guru itu punya kontrol penting. Dalam artian ketika anak berbuat sesuatu, kita berada di posisi mana? Apakah kita menghukum? Sebagai contoh, ketika anak tidak mengerjakan PR, dia berdiri di depan kelas dengan kaki di angka 1, tangan di telinga misalnya gitu. Nah, kalau penghukum ini itu adalah menimbulkan kesan apa ya? Apa ibu namanya ibu? Dia berarti menyakiti ya Pak? Iya, dia menyakiti siswa tersebut tanpa membuat mereka itu sadar akan kesalahan yang dibuat, sehingga dampak yang nanti ditimbulkan siswa tersebut tidak akan memperbaiki kesalahannya, karena kita sebagai penghukum memberikan hukuman. Jadi itu memberikan dampak psikis yang membekas di siswa. Itu jadi kita kalau sebagai seorang guru, posisi kita sebagai penghukum, siswa tersebut tidak akan merubah dengan kesalahannya, ataupun ya siswa tersebut tidak menyadari apa kesalahan yang mereka perbuat, dan dampaknya nanti tidak akan memperbaiki di kemudian hari. Nah Pak Anjar, mungkin ini kita bisa disaringkan tipe penghukum itu yang bagaimana sih? Kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan itu yang bagaimana yang dikategorikan dia sebagai penghukum itu? Iya, seperti tadi saya contohkan, ketika dia siswa tidak mengerjakan PR misalnya gitu, kita suruh maju ke depan, terus kita memberikan sebuah sanksi, kaki di atas, tangan di telinga, melingkar kepala misalnya. Itu kan iya kan? Harusnya di atas, tidur nih. Tapi di atas. Ya di atas lah. Di atas. Tapi di atas gak apa-apa. Oke. Nah, kita kan udah siang supaya Cair ya? Cair. Udah siang perut terasa lapar gitu ya. Ya, jadi tipe penghukum itu adalah tipe yang memberikan dampak psikis kepada anak. Jadi sebagai penghukum. Nah ini Pak, biasanya kan anak Ya. tuh kalau misalnya dia ada yang tidak pas, ditanya sama gurunya, kita akan argumentasi nih. Iya. Nah kalau yang tipe penghukum itu gimana Pak? Dia menerima nggak sih argumentasi dari siswa gitu? Kalau tipe penghukum itu mereka tidak mau menerima apapun alasan dari yang bersalah. Entah itu misal dia datangnya terlambat, entah itu banyak bocor, rantainya copot dan sebagainya. Mereka tidak mau tahu alasannya. Terus ada lagi kita sebagai kalau pembuat rasa bersalah, misal seakan-akan kita membuat anak itu merasa bersalah terhadap diri kita. Bagaimana si A udah Bapak bela, udah Bapak lindungi, tetapi kok kamu seperti ini? Itu kan membuat rasa mereka itu bersalah. Ya. Jadi membuat anak itu merasa seakan, oh iya saya salah dengan Bu A, Pak A, karena saya sudah dibela, ternyata saya seperti ini. Nah itu membuat rasa bersalah. Nah, terus ada lagi tipe ya seorang pemantau. Pemantau ya seperti halnya membuat rasa bersalah, tetapi nanti ada kalian mungkin ya nanti akan saya lihat, akan saya pantau ke depan seperti apa. Nah kita sebagai seorang manajer, ya guru harus sebagai manajer. Apalagi kalau teman mungkin kita seperti termasuk bahaya. Kita mengajak diskusi, dialog dan sebagainya, tapi kita belum bisa memposisikan diri. Dalam artian kita seorang guru itu seperti apa. Nah, yang paling baik adalah kita sebagai seorang manajer. Dalam artian apa? Ketika kita sebagai seorang manajer, kita menyadarkan siswa apa yang mungkin mereka perbuat itu salah. Terus nanti apa yang harus mereka lakukan? Ya, di sini nanti mungkin kita akan belajar namanya segitiga restitusi ya Bu. Nanti kita belajar segitiga restitusi bagaimana nanti kita menyadarkan siswa. Ada tahapannya. Ada tahapan mungkin menstabilkan emosi, validasi, dan juga nanti ada sebuah tindakan. Jadi yang
harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang manajer, karena kita harus menyadarkan apa yang mereka lakukan itu salah, terus apa yang harus mereka lakukan, dan juga menanyakan apakah yang mereka perbuat itu sudah benar atau tidak. Ini berarti masuk ke sesi refleksi ya Pak? Iya, refleksi. Kita seringnya berada di posisi kontrol yang mana? Iya, jadi nanti kita seorang guru itu harus berada di posisi kontrol yang mana nih? Oh, saya pribadi harusnya kita sebagai seorang guru yang harus berada di seorang yang manajer. Selain kita memberikan kesadaran ke siswa, siswa juga harus bisa menyadari dan juga nanti akan memperbaiki. Nah, mungkin panjenengan dari tadi posisi kontrol sebagainya, nah panjenengan berada di posisi mana? Berarti kan sebagai penghukum, kalau Ibu Septi tadi dia tidak mau sama matematika, ayo berdiri, kaki diangkat, tangannya pegang telinga, ya pegang kepala, ayo. Nah, gitu. Itu kan membuat dampak psikis ke anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang di posisi mana ini, atau membuat rasa bersalah, mungkin yang selama ini kita lakukan, ataupun ya apa, kita sharing saja, kita sharing. Nanti kita saling berbagi nanti bagaimana apa yang harus kita lakukan dan juga mungkin kita baiknya berada di mana. Mungkin silakan. Bu Kesi mengawali. Bu Kesi. Iya, saya sendiri tidak paham saya ada di posisi mana. Tapi ada sedikit cerita tadi. Kan kebetulan tadi pagi sempat ada ricuh mau apel ya. Oh iya. Anak yang ditugaskan nggak maju. Kebetulan saya jam 3-4 kan masuk ke kelas itu. Jadi saya tanya, kalian sih kenapa? Setahu saya anak 12 TKJ 3 itu hebat. Bukan anak yang membuat onar dan lain-lain. Kok sampai apel harus diteriaki? Terus yang Putra bilang, sebetulnya kemarin itu sudah ditanyakan anak laki-laki ada yang siap jadi pemimpin atau tidak, katanya laki-laki belum siap. Terus saya kira karena di grup sudah dibahas, saya kira yang Putri siap, jadi bener-bener gitu. Nah, melihat reaksi itu, dan kebetulan yang laki-laki kan pada ekspresi bahasa kayak nggak mood hari ini lah. Yang sudah ya sudah, kalau mungkin kalian habis dimarahin dan yang lain yang sudah ya sudah. Jadi mikir yang penting besok kalau ada tanggung jawab disiapkan lebih awal dan konsisten, jadi nggak sampai seperti tadi. Nyatanya setelah maju pun kalian hebat, yang tanpa persiapan pun melebihi lebih lancar daripada yang mungkin sudah latihan. Nah, kalau seperti itu berarti saya posisi mana ya Pak? Iya, itu sebagai manajer Bu. Kenapa Bu? Saya manajer. Karena kita pertama adalah menstabilkan emosi. Ya, jadi, kita langsung aja ini Bu. Nah ini Bu. Ya, ada menstabilkan identitas ataupun emosi, terus kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan sebuah keyakinannya. Ya, jadi sebelum kita menjudge anak itu, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu. Ya, kita stabilkan dulu. Nah, ibaratnya stabilkan. Setelah itu kita validasi. Setelah validasi tindakan yang salah, kan ada tindakan yang salah menurut ada itu sebagai kita validasi dulu. Setelah itu menanyakan keyakinannya. Tadi kan ada ya hebat dan sebagainya, pasti bisa. Gitu. Ya itu sudah termasuk pendidikan termasuknya posisi sebagai seorang manajer. Karena pendidikan sudah melakukan 3 tahap itu. Kalau yang kita namanya segitiga restitusi. Jadi ya mungkin di sadar mungkin bukan sini ini calon guru penggerak sebenarnya Bu. Iya, ini sudah memiliki harus ya. Nah, ya itu harusnya ya. Oke, gitu ya. Ya. Mungkin ini kan kita sudah masuk tahap terakhir gitu ya. Mungkin silakan yang lain menambahkan. Ya gitu ya. Oke. Ya gitu ya. Jadi ini. Ya ini namanya keyakinan. Kita buat keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal. Jadi sikapnya adalah sifatnya universal. Jadi sebelum kita mempelajari kelas itu harusnya kita membuat sebuah poin-poin penting secara umum. Nanti itu disepakati secara tersirat dan tersurat. Nanti disepakati bersama, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Dan juga itu lebih memotivasi seseorang dari dalam.
Kalau kita bikin kesepakatan dengan bersama, saya yakin mereka itu akan memiliki tanggung jawab apa yang mereka sepakati. Contoh, kayak kemarin saya di dalam kelas, saya bikin kesepakatan, Pak kalau istirahat semua itu sholat duha, silakan. Alhamdulillah sholat duha. Terus, ya ketika guru sedang mengajar memperhatikan, nah itu kita sudah kesepakatan. Ayo kita sepakatnya seperti apa? Katanya memperhatikan. Mereka akan sadar. Oh ini loh kita yang bikin kesepakatan bersama. Kita demokrasi kepada anak. Nah itu akan membuat rasa nyaman anak tuh melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah itu yang dinamakan keyakinan. Jadi ada nilai kebajikannya secara umum atau secara luas, terus disepakati secara bersama-sama dan secara tersurat maupun tersurat, dan juga nanti ketika kesepakatan tersebut dibuat akan lebih memotivasi seseorang melaksanakan kesepakatan sudah dibuat. Enggak ada namanya begini. Mungkin kan kalau selama ini kita mengenalnya peraturan, Pak. ya. Sebenarnya peraturan dengan keyakinan itu sama apa enggak sih? Perlu dijelaskan itu, Pak. Peraturan dengan keyakinan itu mungkin agak sedikit berbeda. Kalau peraturan kan kita sudah secara umum global dan itu belum tentu disepakati secara bersama. Tapi kalau keyakinan kelas dan sebagainya itu kita sepakati secara bersama-sama. Dalam artian setiap orang itu berhak untuk mengajukan suatu pendapat. Nah, nanti pendapat tersebut disepakati tidak menjadi keyakinan kelas tersebut. Begitu, Bu. Kemudian dalam penggunaan bahasa, Pak, karena kan nanti dia tetap berupa kalimat. Ya. Jadi kalau dalam peraturan tuh mungkin kita seringnya menggunakan kata dilarang datang terlambat, gitu misalnya. Maka dalam keyakinan, maka bahasanya diubah menjadi datang tepat waktu. Iya, atau datang lebih awal. Gitu. Jadi ketika keyakinan itu adalah kalimatnya adalah yang positif. Ya, jadi kalimatnya selalu positif yang membangun. Nah itu adalah keyakinan kelas. Berbeda dengan aturan kan sudah baku. Tetapi kalau keyakinan adalah hal-hal yang ataupun peraturan yang ibaratnya dengan kalimat-kalimat positif. Nah ini keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih konkret ya lebih rinci dan lebih konkret. Nah, keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak-anak itu bingung. Ini mau mana yang saya dapat? Mungkin kalau anak itu masuk pendapat, mungkin kita ambil garis besarnya. Nah, garis besarnya supaya terlalu banyak. Terus juga dapat diterapkan di lingkungan ya tersebut. Mungkin kalau kita di kelas ya berarti keyakinannya harus bisa diterapkan di lingkungan kelas. Tidak bisa kita globalkan mungkin di lingkungan luar kelas. Contoh ya dalam artian kita itu membuat peraturan yang melibatkan kelas lain gitu. Itu tidak bisa, harus yang bisa diterapkan dalam kelas tersebut. Terus juga setiap warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini yang paling penting adalah semua hendaknya berkontribusi, walaupun nanti kita ambil garis besar, tapi setidaknya mereka sudah menyampaikan pendapat. Terus juga bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan ini bisa berubah nggak? Bisa saja. Ketika nanti kita masuk lagi, mungkin yang kemarin agak dievaluasi, silahkan dievaluasi. Ya, itu seperti itu. Nah ini namanya restitusi, yaitu suatu cara menanamkan disiplin positif pada siswa yang berbuat salah. Jadi restitusi adalah suatu cara. Ya, tadi saya sudah disebutkan posisi mana. Nah ini namanya restitusi adalah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa yang berbuat salah. Dan juga restitusi ini berbeda dengan hukuman, tidak menyakiti dan memperbaiki kesalahan. Restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Nah, jadi ada sebuah segitiga ini yang dimana ada menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan juga yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau stabilitas dengan kata-kata seperti contoh nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kayak tadi Bu Keska sudah itu ya, jadi menstabilkan identitas. Kelas lain bisa, kan gitu. Dan sebagainya itu juga termasuk menstabilkan identitas.
adakah kalau validasi tindakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kan Bu Kasih juga menanyakan kenapa sih alasannya gitu. Nah itu kan validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, ya keyakinan kelas apa yang disepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu pasti bisa. Nah, gitu. Itu juga menanyakan keyakinannya. Itu sesuai dengan kesepakatan yang lainnya bukan sih kan udah jadwalnya dan sebagainya. Itu kan jadi itu kan menanyakan keyakinannya. Nah itu jadi apa namanya itu bukan sih sudah melakukan segitiga restitusi bagaimana menyadarkan siswa dan juga tanpa memberikan hukuman. Kita menyadarkan tadi Bu Kasih juga menyebutkan besok kalau ada lagi dipersiapkan kayak gitu. Jadi itu sudah menjadikan sebuah solusi bagi mereka dan juga pasti mereka akan melaksanakan juga kegiatan tersebut. Mungkin ditambahkan Bu Septi, Pak Fuad. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwasanya budaya positif ini sangat penting untuk bisa kita terapkan di sekolah kita, baik itu di kelas maupun secara umum di sekolah ya. Nah, salah satu implementasi dari budaya positif di sekolah kita atau di kelas kita adalah dengan melakukan yang namanya seperti Jumat bersih ya. Ini adalah langkah dari anak-anak kita untuk gotong royong supaya menghasilkan kelas yang bersih kayak gitu. Terus selain itu bisa juga nanti budaya positif yang lain adalah dengan misalkan anak-anak itu HP-nya bisa dikumpulkan di ini ya di depan kayak gitu, karena biasanya ketika dalam pembelajaran HP ini bisa mengganggu konsentrasi anak dalam hal pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian apabila ada salah kata, ada salah tindakan dari saya dalam menyampaikan diseminasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.